Oke, kembali lagi bersama saya di video kali ini, masih dalam bagian besar tema kita, yaitu memahami dasar-dasar ICT bagian kedua. Secara khusus di video kali ini saya akan bahas tentang ICT Judas Swing, dan juga saya akan kasih contoh gitu ya, contoh-contoh Judas Swing. Karena time is fractal, kita bisa lihat gerakan Judas Swing dari mulai time frame monthly, weekly, daily, dan market session atau di kill zone. Nah, semuanya akan saya kupas tuntas di video kali ini tentang Judas Swing, dan supaya nanti ke depannya kita bisa membahas lagi satu sesi lagi gitu ya. Saya kepikirannya kita bahas khusus tentang market structure shift, supaya nanti kita bisa gabungin semuanya. Dan kalau misalkan teman-teman pelajarin semuanya dari awal sampai akhir, nah itu nanti teman-teman udah mulai ada bayangan tuh, nanti gimana caranya memanfaatkan semua ini untuk menjadi bagian dari setup entry kita. Tapi tetap harus bertahap ya. Jadi hari ini kita bahas dulu tentang ICT Judas Swing. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah pada subscribe, pada like, pada komen. Thank you banget, itu memberi saya semangat untuk terus melanjutkan video-video selanjutnya gitu ya. Dan saya akan terus buat video lanjutan karena ICT itu kan bahannya banyak banget ya. Kalau kita ke YouTube-nya ICT tuh videonya mungkin bisa sampai ribuan kali ya. Jadi memang ilmunya tuh luar biasa banyak, dan saya akan terus sebisa saya membahas tentang hal-hal penting tentang ICT yang bisa kita pakai supaya eh, kita sebagai trader bisa jadi trader yang lebih konsisten, lebih profitable, dan juga lebih sukses dalam trading kita. Amin ya. Nah, oke, kita lanjut aja langsung ya. Kita bahas tentang ICT Judas Swing. Nah, nanti saya akan kasih contoh dari monthly, weekly, daily, dan market session kill zone. Oke, next. Sebelumnya apa itu Judas Swing? Judas Swing itu sebenarnya adalah gerakan manipulatif untuk menjebak traders ke arah yang salah. Jadi kalau misalkan bias kita adalah bullish, maka kita berharap ada Judas Swing ke bawah sebelum nanti arah yang benarnya ditunjukkan, yaitu bergerak ke atas. Dan begitu pun juga sebaliknya, ketika bias kita terhadap market itu bearish, maka kita berharap ada konfirmasi dari gerakan Judas Swing yang terlebih dahulu ke atas sebelum nanti dia akan menunjukkan gerakan yang sebenarnya, yaitu menuju ke bawah atau bearish gitu ya. Dan gerakan Judas Swing ini sebenarnya hanya menuju dua area doang atau dua arah. Jadi sebenarnya Judas Swing itu bisa kita prediksi. Kalau misalkan dia ke atas, kira-kira batas atas sampai mana, atau kira-kira kalau dia mau ke bawah, batas bawahnya itu di mana. Tapi itu nanti ya. Nah, ada satu metode lagi namanya ICT Turtle Soup. Kalau pernah dengar. Nah, turtle soup ini atau sup kura-kura ini gitu ya. Ya itu ada ceritanya kenapa Michael ICT memberi nama sup kura-kura, tapi kita nggak perlu bahas lah ya, nggak terlalu penting. Nah, sebenarnya metode untuk membahas kira-kira prediksi arah Judas Swing sampai batas mana itu disebut sebagai ICT Turtle Soup. Nanti di ending video saya akan kasih bonus contoh kasus nyata lagi kayak bahasa apa aja gitu ya. Ini adalah contoh kasus tentang gimana sih bentuk turtle soup itu sebenarnya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman nonton videonya sampai habis. Nah, Judas Swing itu dimulai dari jam 00.00 atau dari midnight open sampai 05.00 New York local time. Tapi sebenarnya kita nggak perlu ngelihat sejauh itu sih gitu ya. Nanti biasanya setelah midnight open 1-2 jam itu udah kelihatan arah Judas Swing-nya kemana. Nanti saya akan bahas lebih banyak ya. Ada contoh-contoh kasus juga yang saya masukin biar teman-teman biar ada bayangan gitu. Oh, ini tuh yang namanya Judas Swing. Jadi ketika nanti mau entry market, teman-teman nggak langsung buru-buru entry. Teman-teman perhatikan dulu gerakan Judas Swing-nya kemana, supaya kira-kira ada bayangan nih. Kalau Judas Swing-nya ke sini, berarti kemungkinan nanti nih gerakan aslinya mau ke sini, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena tadi saya udah bahas juga di awal, karena time is fractal, maka Judas Swing dapat berlaku di semua time frame. Fractal maksudnya adalah metode yang sama, konsep yang sama, itu bisa dipakai di semua time frame. Jadi ini berlaku buat semuanya. Misalkan teman-teman ada yang sukanya scalping, mau lihat Judas Swing di M1, di M5, bisa. Atau misalnya teman-teman intraday, misalnya mau lihat Judas Swing di midnight open, bisa. Atau misalkan juga ada teman-teman yang swinger, yang sukanya tuh ngambil pipsnya tuh banyak-banyak, ratusan pips sampai ribuan pips. Nah, mau mainnya juga di time frame-nya monthly. Judas Swing muncul nggak di time frame monthly? Oh, pasti jelas muncul karena time is fractal. Ini indahnya konsep metode ICT, bahwa
metode yang berbasiskan waktu, dan waktu itu fraktal, artinya bahwa di semua waktu, di semua time frame itu berlaku konsep yang sama gitu ya. Jadi ini kerennya metode ICT yang saya suka. Jadi silakan para scalper, intraday, short term trading, short term trader gitu ya, atau sampai swinger, metode ini bisa dipakai. ICT Jude Swing bisa dipakai dan bisa dimasukkan ke dalam setup entry kalian masing-masing sesuai dengan karakteristik dari kalian masing-masing sebagai seorang trader gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini adalah monthly Jude Swing gitu ya. Dan ini saya udah kasih garis gitu ya. Ini yang saya garis-garisin itu, yang saya tanda ini adalah pembukaan dari candle monthly. Oke. Jadi ini adalah pembukaan di candle monthly nih. Jadi ada pembukaan candle Januari, pembukaan candle di Februari, pembukaan candle di Maret, ini di April. Nah, perhatikan ya, Jude Swing itu kalau kita lihat seperti ini, itu langsung kelihatan sebenarnya. Contohnya misalkan di monthly open di Januari 2023. Ini kan open candle-nya nih. Oke? Monthly open-nya. Perhatikan, ketika monthly open dimulai, dia gerakannya kemana? Dia bergerak ke bawah terlebih dahulu, baru kemudian dia melanjutkan ke atas. Gerakan ke bawah ini, gerakan manipulatif ke bawah ini yang disebut sebagai gerakan Jude Swing, yaitu untuk menjebak para trader bahwa kira-kira GBP JPY akan terus melanjutkan penurunan ke bawah. Dan setelah mereka sell stop mereka aktif, mereka melakukan posisi sell, tiba-tiba marketnya justru bergerak naik ke atas. Dan inilah yang disebut sebagai gerakan Jude Swing. Dan perhatikan, karena ini kan kebetulan memang kebetulan memang lagi bullish gitu ya, lagi strong bullish gitu, karena fundamentalnya Jepang itu lagi terus-menerus suku bunganya tuh flat di situ-situ aja gitu ya, walaupun udah jadi positif tapi masih flat di situ aja. Kalau sementara GBP itu kan suku bunganya lagi bagus-bagusnya nih ya, secara khusus di minggu ini lagi bagus-bagusnya gitu. Nah, jadi makanya GBP itu pasti trennya tuh bullish gitu ya. Nah, di sini juga kelihatan kan di monthly open Februari gitu ya. Ini kan pembukaan candle monthly. Habis itu dia turun ke bawah, kemudian dia naik ke atas. Habis naik ke atas, dia turun lagi sedikit, dia stop di sini, dia tutup di sini. Jadi bentuk candle itu seperti ini. Dan ini juga yang disebut sebagai the power of three, accumulation, manipulation, distribution. Itu nanti lagi kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi terus support, terus kasih like, kasih komen, supaya saya bisa terus semangat buat bikin video-video selanjutnya. Ini juga nih gerakan candle doji di monthly ini, perhatikan ketika ini kan monthly open-nya. Abis monthly open dia turun ke bawah sebagai gerakan Jude Swing, habis itu dia naik lagi ke atas, dan dia turun sedikit dan berhenti di sini. Begitupun sebaliknya, ini karena kebetulan candle-nya semua candle bullish ya, nggak ada contoh Jude Swing yang bearish gitu ya. Tapi kurang lebih untuk yang bearishnya ya sama aja lah konsepnya, tinggal dibalik aja gitu ya. Gerakan Jude Swing-nya kalau bearish ya udah pasti seperti ini misalkan. Ini kan monthly open-nya di sini nih. Nah, kalau gerak Jude Swing untuk kasusnya candle bearish, lihat perhatikan. Ini open candle-nya, dia naik ke atas. Oke, dia naik ke atas menjebak para trader untuk berpikir bahwa market akan naik ke atas, ada reversal. Dan tiba-tiba setelah naik ke atas, boom, ada gerakan ke bawah, berhenti di sini, closing candle di sini. Dan inilah yang disebut sebagai gerakan Jude Swing. Biasanya gerakan ini muncul di 7 sampai 10 hari di kalau untuk mainnya monthly ya, itu kalian bisa perhatikan 7 sampai 10 hari candle pertama di daily-nya. Nah, itu biasa gerakan Jude Swing-nya terjadi di sekitaran 7 sampai 10 hari pertama di setiap awal bulan. Setelah itu nanti dimasuk di minggu kedua, minggu ketiga itu mulai masuk ke masa manipulasi dan distribusi, di mana nanti arah sesungguhnya akan mulai lebih jelas kelihatan. Oke, ini contoh Jude Swing untuk candle monthly. Nah, ini saya detailin lagi ke candle daily. Kalau di daily kan ini lebih jelas nih. Perhatikan, ini monthly open di Januarinya, ini candle open ya. Lihat, perhatikan ini gerakan ke bawah ini yang disebut sebagai gerakan Jude Swing. Setelah dia turun ke bawah seperti ini, tiba-tiba ada candle bullish besar seperti ini. Oke. Dan ini gerakan ke bawah ini yang disebut sebagai Jude Swing. Yang di sini juga sama ya, di monthly Februari ini, di open candle bulan Februari. Ini pembukaan candlenya nih, pembukaan candlenya. Habis itu dia langsung turun ke bawah
dan dia sideway di bawah candle monthly, opening candle monthly. So kita tahu ya, kalau teman-teman udah nonton di video pertama, bagian pertama, kita tahu bahwa monthly open itu juga berfungsi sebagai sama seperti midnight open, sebagai area pemisah untuk memisahkan area premium dan diskon. Jadi kalau misalkan setelah pembukaan candle monthly dia turun ke bawah dan dia akumulasi di bawah, maka kita kurang lebih bisa tahu ya sebenarnya dia mau kemana. Betul? Dia akan ke atas. Oke? Nah ini juga Judas swing bisa dipakai sebagai salah satu indikator untuk bias kita kemana. Dengan melihat gerakan Judas swing itu kita bisa melihat sebenarnya bias sesungguhnya itu atau arah sesungguhnya itu yang mau dituju market itu kemana. Akumulasi di bawah monthly open, maka tujuannya adalah ke atas. Dan di sini ya, ini di monthly open Maret ini juga sama nih. Begitu dia setelah dia naik ke atas, lalu masuk bulan Maret, di monthly open di sini dia turun ke bawah, diakumulasi lagi di bawah, dan kapan dia mulai reversalnya? Masih inget? Lihat di sini ada swing low di sini. Oke, ada 3 candle ini, 1, 2 dan 3. Oke, swing low di sini. Dan perhatikan swing low ini apa yang terjadi? Swing low ini di buy side liquidity, ada liquidity di sini, ada rate di sini untuk rate low ini. Lalu perhatikan setelah rate terjadi apa yang terjadi? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya candle bullish muncul. Oke? Jadi kita ini bisa dijadikan sebagai apa ya? Indikator lah untuk sebenarnya kita bisa jadi ada gambaran nih, kira-kira market mau ke mana sebenarnya setelah melihat ada gerakan Judas swing seperti ini. Dan dalam kondisi begini, dalam kondisi seperti ini, kita tinggal menunggu aja gerakan Judas swingnya selesai dilakukan. Kapan gerakan Judas swing dilakukan? Nah itu tadi salah satu faktornya yang bisa kita pakai adalah pastikan ada terjadi sell side atau buy side liquidity. Kemudian pastikan ya, sekali lagi ini saya selalu tekankan hampir di setiap video, pastikan ada market structure shift dulu, baru kemudian kita entry. Setelah ada perubahan market structure, disitulah kita tahu gerakan Judas swing sudah selesai dilakukan, liquidity engineering sudah selesai dilakukan, dan mereka siap untuk membawa harga ke arah yang sesungguhnya. Oke, ini monthly Judas swing. Kita masuk lagi ke time frame yang lebih kecil. Sekarang kita bahas tentang weekly Judas swing. Oke, saya udah charting nih. Oke, saya buat candle ini jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, udah klasifikasi per hari. Nah, silahkan di pause videonya sekitar 5 detik lah gitu ya, atau 3 detik boleh. Coba deh, tadi kan saya udah jelasin di awal. Kira-kira teman-teman yang nonton ini, dari candle ini, dari slide ini, bisa nggak nebak gerakan Judas swingnya ada di mana? Oke, silakan ya, saya hitung sampai 5. Anda mulai melatih lah mata Anda biar lebih tajam, biar lebih jeli gitu. Kira-kira dari charting seminggu ini, di mana sih letak Judas swingnya? Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kalau ada yang tebak kalau gerakan Judas swingnya ini, maka selamat gitu ya. Selamat bahwa Anda benar, bahwa mata Anda sudah mulai terlatih untuk melihat bagaimana market memanipulasi yang sebenarnya. Oke? Nah, perhatikan karena ini kan weekly open nih. Dia udah tandain, ini weekly opennya boleh pakai candle, balik lagi boleh pakai candle Sunday, boleh pakai candle Monday. Nggak ada masalah sama sekali karena ini hanya untuk ya membuat pemisah doang lah ya. Dan juga kan nggak beda-beda jauh banget gitu antara candle Sunday dan Monday. Jadi bebas aja mau pakai yang mana. Tapi basically yang penting adalah ini weekly open. This is the weekly open di sini. Ini weekly open. Dan setelah weekly open, perhatikan bahwa harga sideway menuju ke atas. Dan gerakan ini yang disebut sebagai gerakan Judas swing di hari Senin dan hari Selasa. Nanti di video, mungkin di video PO3 ya, Power of 3, AMD, Accumulation, Manipulation, dan Distribution. Di situ saya akan mulai masuk tentang entry, bagaimana cara entry menggunakan kill zone, dan memang nanti akan terlihat ya gitu ya. Nanti saya akan kasih contoh-contoh seperti ini. Nanti terlihat bahwa Selasa dan Rabu itu adalah hari di mana paling tinggi probabilitasnya menciptakan high atau low of the week.
Jadi sekali lagi ya, hari Selasa atau hari Rabu adalah hari yang paling tinggi probabilitasnya untuk menciptakan high atau low of the week. Jadi kalau kita berpikir bahwa weekly bias adalah bullish, maka kita berharap hari Selasa atau Rabu itu tercipta low of the week. Dan di situ kita bisa masuk untuk entry dan kita bisa tahan sampai nanti hari Kamis sebelum New York Session. Kalau weekly bias kita bearish, kita berharap bahwa ada high yang diciptakan di antara hari Selasa atau Rabu di London Session, dan kita bisa berharap bahwa high itu adalah high yang paling tinggi di minggu itu, sehingga kita ambil posisi sell di sana ketika tercipta, dan kita bisa tahan posisi kita sampai nanti hari Kamis New York, gitu ya. Nanti itu bahas lebih dalam di PO3, di Power of 3, Accumulation, Manipulation, dan Distribution gitu ya. Nanti sebelum ke sana kita masih akan bahas beberapa dulu supaya jenjangnya tuh jelas gitu ya, nggak langsung lompat-lompat dari SD ke SMA dan lain-lain, tapi jenjangnya tuh betul-betul jelas. Nanti biar teman-teman juga ketika charting, ketika sendirian gitu ya, trading sendirian tuh lebih punya gambaran besar dan lebih high probability untuk bisa menentukan arah market dan mencari titik-titik entry yang tepat, yang presisinya di mana gitu ya. Nah, kita lanjut dulu sekarang untuk bahas tentang weekly Judah swing one shot one kill ini. Jadi setelah ada gerakan Judah swing yang tercipta kebetulan di hari Selasa gitu ya, tiba-tiba dia ada market structure, dia turun ke bawah, dan di sini kita lihat di sini sebenarnya ada swing low. Oke, ini adalah swing low terakhir yang membuat gerakan tinggi ke atas, oke? Dan swing low ini di break oleh displacement candle, oleh energetic bearish movement seperti ini. Swing low ini di break gitu ya. Dan di sini juga menciptakan fair value gap gitu ya. Kalau anggap hari ini belum terjadi, hari ini dan seterusnya belum terjadi. Kita baru ada di hari Senin dan hari Selasa. Setelah kita melihat ada swing low yang di break, harusnya kan kita berpikir bahwa ini adalah market structure shift, dan di sini juga ada fair value gap yang gede gitu kan, sehingga kita expect bahwa harga akan balik lagi merebalance fair value gap ini, lalu kemudian turun ke bawah weekly open. Tapi sengaja saya kasih contoh ini gitu ya, karena biar teman-teman tuh juga ada bayangan. Jadi contohnya tuh nggak isinya yang bagus-bagus gitu ya. Saya sengaja nih kasih contoh seperti ini. Kalau kita entry di sini, oke, di hari Selasa ini apa yang terjadi? Ya kita kena stop loss, gitu kan? Loh, tapi kan di sini udah ada swing low-nya udah di break, di sini udah ada fair value gap. Kenapa masih bisa naik lagi? Nah itu dia, gitu ya. Namanya market gitu, kita nggak pernah tahu. Dan saya mau kasih lihat bahwa nggak ada metode yang 100% win rate-nya. Nggak ada, sebagus apapun sebuah metode, tidak ada satupun metode yang win rate-nya sampai 100%. Dan saya percaya hanya oknum yang yang koar-koar, wah saya punya metode yang win rate-nya sampai 100%, sampai 90% gitu ya. Saya pribadi gitu ya, tahun keempat saya trading dengan menggunakan ICT gitu ya. Saya udah backtest ratusan data gitu ya. Ratusan data gitu, saya punya folder isinya screenshotan semua gitu, dan itu ratusan data dengan berbagai macam metode udah saya coba gitu ya. Dan saya nggak menemukan ada win rate yang sampai 90% atau 80% gitu ya. Dan saya mau nunjukin ke teman-teman, this is the real trading, bahwa trading is just a game of probability. Trading itu hanyalah sebuah permainan probabilitas. Jadi nggak perlu kecewa atau nggak perlu marah-marah ketika Anda kena stop loss, ketika Anda sudah ketemu setup yang bagus. Loh, kok setup bagus ini bisa kena stop loss? It's okay, it's just another loss gitu. Itu kan cuma sekedar kekalahan yang biasa, karena ini game of probability gitu. Ini kan adalah permainan probabilitas gitu, bahwa di dalam 10 kali entry mungkin ada momen dimana 3-4 kali kita kena stop loss. Yang penting risk and reward kita kan sehat, risk and reward kita gemuk. Jadi walaupun kita bisa kena stop loss 2, 3, 4, 5 kali, selama selama risk and reward kita bagus, balance kita atau equity kita itu pasti terus bertumbuh. Jadi sengaja saya ambil contoh ini supaya memang ya inilah permainan trading, inilah real trading yang sesungguhnya. Pasti ada momen dimana setupnya udah bagus banget, tapi tetap ternyata harga bisa kena stop loss. Oke? Dan balik lagi, kalau di sini kita kena stop loss, dan ternyata apa yang dilakukan di hari Rabu? Ternyata yang dilakukan di hari Rabu, dia nge-rate sekali lagi bahwa Tuesday high ini,
hari Selasa high ini ternyata di rate sekali lagi di hari Rabu. Dan setelah di rate sekali lagi di hari Rabu, maka kita tahu bahwa this is the probability high entry-nya, betul? Karena kita ngelihat bahwa setelah ada rate di sini gitu ya, tiba-tiba hari Rabu dia nge-rate lagi di Selasa high-nya. Dan setelah di sell side begini, apa yang terjadi? Sorry, kok ini sell side ya? Ini maksudnya buy side liquidity ya teman-teman. Sorry, ini salah ketik di sini. Nah, setelah terjadi rate, apa yang terjadi? Dia turun, oke. Market structure shift di sini swing low terakhir untuk yang membuat gerakan tinggi ke atas ini. Swing low ini di break 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle, 5 candle, oke. Lalu apa yang terjadi? Di sini ada fair value gap. Lalu kita bisa re-entry lagi di sini. Kita tunggu market rebalance lagi ke area fair value gap, dan baru akhirnya setup ini berhasil. Dia turun sampai ke hari Senin, low Senin di minggu lalu di previous weekly. So, jadi kalau misal kita kena stop loss di sini ya is okay gitu. Makanya dalam 1 minggu gitu ya, saya pribadi saya memberikan kesempatan kepada diri saya untuk boleh mengalami loss 2-3 kali. Tapi itu maksimal loss yang saya terima. Kalau misalkan saya mengalami kasus seperti ini gitu di gold juga nanti sering banget ya, apalagi di gold ya, manipulasinya lebih dahsyat lagi. Ya ketika ada momen begini udah ketemu high probability setup tiba-tiba kena stop loss, ya sudah gitu. Nggak perlu berlama-lama tenggelam dalam kekecewaan, kemarahan dan lain-lain gitu ya. Ya udah, kita move on aja, kita fokus ke next high probability setup selanjutnya untuk kita bisa recovery, betul kan? Dan ternyata hari Rabu di rate, dan di situ ketika ini terjadi, oke, inilah konfirmasinya bahwa oke, bisa jadi Rabu lah hari di mana terjadi high of the week-nya, terbentuk high of the week-nya, dan benar betul-betul hari Rabu ternyata yang menjadi high of the week-nya, dan muncul market structure shift, muncul fair value gap. Dan kalau kita perhatikan juga hari Rabu ini di hari Kamis dia baru rebalance lagi dan akhirnya betul-betul menuju ke sini. Dan kalau kita lihat kan, kalau loss kita di sini tercover lah dengan reward kita di hari ini gitu ya, di hari Kamis ini gitu, hari Kamis ke Jumat ini. Dan ini aja gitu, ini contoh untuk Judah swing, tapi basically teman-teman yang penting sekarang sudah bisa melihat kemana sih sebenarnya market mau tuju arahnya itu setelah kita melihat, setelah mata kita sudah jeli mengenali gerakan Judah swingnya. Gerakan Judah swing ke atas weekly open artinya mana ke arah sesungguhnya yang mau dituju adalah ke bawah, dan begitupun sebaliknya gitu ya. Next, ini tadi contoh weekly Judah swing untuk high setup sell gitu ya, high probability setup sell. Sekarang kita masuk ke weekly Judah swing juga, tapi kali ini kita mau yang setup buy-nya. Nah, balik lagi ke tadi gitu ya, coba di pause videonya sampai 5 gitu ya, saya hitung sampai 5. Coba tebak dari charting ini gitu ya, di manakah Judah swingnya? Apakah mata Anda sudah mulai bisa mengenalinya? Oke, coba silakan diperhatikan apa yang Anda lihat dari slide ini, dari chart ini. Saya kasih waktu 5 detik ya. Silakan tebak di mana arah gerakan Judah swingnya. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, di mana gerakan Judah swingnya? Oke, kalau misalkan ada yang menebak ini weekly open-nya, dan begitu weekly open tiba-tiba ada gerakan masif bearish turun ke bawah, dan inilah gerakan Judah swingnya. Oke, inilah gerakan Judah swingnya. Dan ini dilakukan di hari Senin gitu ya. Jadi di hari Senin Judah swingnya dilakukan. Makanya kan saya bilang ya, di video lalu juga saya bilang bahwa Senin biasanya saya off trading gitu ya. Jadi saya nggak ngapa-ngapain di hari Senin untuk melihat sebenarnya market tuh mau menuju kemana gitu. Karena Senin adalah waktu biasa di mana ada Judah swing of the week, terus juga market sedang menimbang-nimbang dia mau ke arah mana gitu. Jadi biasanya saya off untuk hari Senin. Nanti hari Selasa baru setelah Judah swingnya terjadi di hari Senin, nah kita bisa mulai punya gambaran nih kira-kira arah yang dituju tuh kemana. Nah, ini Judah swingnya, dan seperti di slide pertama, kalau masih teman-teman masih ingat bahwa saya bilang bahwa Judah swing ini bisa diprediksi sebenarnya arahnya, atau batas akhirnya gerakan Judah swing itu ada di mana. Karena tujuan Judah swing
arah tujuan akhir dari Judas Swing itu cuma dua tuh. Ada higher time frame PD array, dan yang kedua adalah untuk mengambil sell side atau buy side. Oke. Dan di konteks kali ini perhatikan bahwa di sini adalah Jumat low-nya. Betul? Ini kan hari low Friday-nya, Jumat low-nya. Jadi gerakan Judas Swing di hari Senin dia mengambil apa? Dia mengambil sell side di sini. Dia mengambil Jumat low di sini. Dan setelah Jumat low-nya diambil, Judas Swing-nya mengambil gerakan sell side di sini. Lalu apa yang terjadi? Marketnya tiba-tiba dengan kencang, energetic, fast movement, ada bearish candle yang ke atas. Sehingga kita tahu bahwa this is the real Judas Swing. Jadi kurang lebih kalau one shot one kill di di GPP-JP kali ini tuh seperti ini gambarannya. Ini setelah dikasih lipstick jadi begini ya. Jadi banyak, ya nggak apa-apa lah, banyak coret-coretan ya gitu ya. Nah, jadi ini Judas Swing ke bawah, dan Judas Swing ini ngapain fungsinya? Tujuannya Judas Swing di sini adalah untuk mengambil sell side di sini, untuk mengambil Jumat low di sini gitu kan, karena pasti ada banyak posisi, banyak orang-orang yang buy di sini. Mereka masih ngehold posisinya dan stop lossnya mungkin ditaruh di bawah sini, dan tujuan Judas Swing ini adalah untuk mengambil stop loss di sini gitu ya, dan mengambil sell stop juga. Orang-orang yang pasang sell stop di sini posisinya ke liquid, lalu habis itu dibawa lagi ke atas kena SL-nya, dan mereka menetralisir posisi orang-orang yang masih hold buy dan pasang posisi sell stop. Dan setelah dia rate dilakuin di sini, setelah sell side dilakuin di sini, apa yang terjadi? Bahwa perhatikan di sini 3 candle ini 1, 2 dan 3, oke. 1, 2 dan 3, dan di sini adalah swing low, dan swing low terakhir yang membuat gerakan ke bawah. Oke. Swing low terakhir yang membuat gerakan ke bawah yang mengambil sell side ini. Betul? Dan swing low ini setelah dia mengambil sell side, tiba-tiba ada gerakan ke atas, dan bullish candle yang besar ini membreak swing low yang ada di sini. Sehingga ini jelas banget bahwa market structure shift-nya sudah berubah. Oke? Karena swing low ini sudah di break oleh candle bullish ini. Sehingga di sini kita tahu bahwa Judas Swing-nya sudah selesai. Bahwa gerakan sekarang struktur market sudah berubah dari bearish menuju bullish. Artinya gerakan Judas Swing-nya sudah selesai. Kapan gerakan Judas Swing-nya selesai? Gerakan Judas Swing selesai ketika sudah ada namanya market structure shift. Ketika sudah ada market structure shift, kita sudah yakin, kita bisa punya confidence, kita bisa punya kepercayaan diri. Oke, Judas Swing-nya sudah selesai, dan kali ini algoritma akan membawa harga untuk naik ke atas. Dan setelah ada break of structure, kita bisa tarik Fibo dari swing low ini ke swing high ini. Oke, kita bisa tarik Fibonacci dari swing low ini ke swing high ini. Tujuannya apa? Tujuan Fibo bukan untuk mengejar angkanya, tapi untuk mengetahui di mana pemisah antara premium dan diskon. Oke, sehingga kita tahu kalau dari swing low ini ke swing high ini kurang lebih area equilibriumnya ada di area sini. Artinya di bawah market structure shift ini adalah area premium, area diskon, dan di atas ini adalah area premium. Sehingga kita tinggal menunggu untuk balik harga, rebalance lagi turun lagi ke area diskon sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, karena kita udah tahu itu, kita bisa tinggal cari area entry-nya. Di sini ada 2 area entry yang overlapping, makanya ini bisa jadi area yang kuat gitu ya, karena ini ada 2 PD array yang overlapping, yang ketemu bareng gitu ibaratnya. Perhatikan candle bearish ini. Oke. Ini adalah candle bearish terakhir sebelum ada gerakan energetic movement ke atas seperti ini. Dan candle bearish ini itu juga adalah candle bagian dari candle yang melakukan sell side liquidity. Begitu candle bearish ini, candle bearish terakhir ini di breakout oleh strong candle seperti ini, maka candle bearish ini itu valid menjadi high probability order block. Nanti kita akan bahas ya. Nanti saya akan bahas PD array matrix, fair value, high probability fair value gap, high probability order block, high probability breaker block. Jadi nggak cuma sekedar ada fair value gap langsung mencet buy atau sell, nggak cuma sekedar engulfing itu dianggapnya order block, nggak begitu ya. Ada kriteria khusus yang harus ada untuk dia menjadi high probability PD array. Oke, nanti di next video selanjutnya lagi ya. Nah,
Oke, jadi kita bisa eh, tinggal dicari. Dan juga kenapa order block ini menjadi area yang bagus banget, karena perhatikan, setelah order block ini terjadi, di sini juga ada fair value gap di sini, right? Jadi ini overlapping PD array. Dan ketika ada 2 atau 3 PD array yang overlap di satu tempat yang sama, dan itulah yang disebut sebagai high probability entry. Bullish order blocknya overlapping dengan fair value gap, sehingga kita tinggal menunggu bahwa kita bisa punya confidence bahwa kita bisa pasang limit order di sini. Dan ketika harga kembali lagi ke sini, kita bisa punya kepercayaan diri bahwa area ini akan mampu melakukan reversal. Dan betul, ketika harga kembali ke sini dan tiba-tiba harga terus-menerus naik ke atas weekly open, menjemput mana? Menjemput di buy side liquidity di sini. Pertanyaannya, kenapa buy side liquidity-nya yang ini? Kenapa nggak ambil yang ini, atau yang ini? Betul? Ya teman-teman, untuk exit silakan bebas aja mau di mana, nama juga exit gitu ya. Tapi di sini kenapa saya ambil di sini? Karena di sini kan ada yang namanya failure swing. Failure swing itu adalah swing low atau swing high yang gagal di breakout oleh swing high atau swing low berikutnya. Contohnya di sini kan ada swing low. 3 candle ini membentuk swing low, 3 candle ini juga membentuk swing low. Swing low ini dan swing low ini nggak berhasil nge-break swing low yang ini. Sehingga ini disebut sebagai failure swing. Ini juga ada swing low di sini. Betul? 3 candle ini membentuk swing low, tapi swing low ini nggak berhasil nge-break swing low ini. Sehingga ini bisa disebut sebagai failure swing. Ini juga failure swing. Betul? Failure swing itu nanti bisa kita jadikan sebagai area exit untuk external liquidity kita. Karena kan ini kan order block ini adalah internal liquidity. Dan kita tahu pergerakan market dari internal liquidity menuju ke external liquidity. External liquidity yang bisa kita pakai ya bebas aja. Misalnya mau pakai ini boleh. Ini kan juga external liquidity nih. Ini juga external liquidity. Ya, tapi ini juga external liquidity. Tapi karena di sini banyak failure swing seperti ini, swing yang gagal begini numpuk jadi satu, maka kita bisa yakin bahwa di sini pasti banyak liquidity. Jadi kita bisa memastikan bahwa kita bisa percaya bahwa exit ini pasti ditembus oleh algoritma, karena di sini banyak terjadi failure swing atau swing yang gagal. Dan kalau kita misalnya entry di bullish order block, PD array favorit saya order block gitu ya. Saya suka banget pasang order block, walaupun mungkin kecenderungannya atau kelemahan order block adalah ya jadi jarang kejemput aja gitu ya. Karena kan kalau kita pasang di sini, misalnya kita pasang limit di sini, ya belum tentu dia turun di sini. Bisa aja dia turun di sini, juga ada fair value gap di sini. Bisa aja dia berhenti di sini gitu kan, terus dia naik ke atas gitu kan. Tapi kelemahannya juga adalah risk and rewardnya lebih bagus, walaupun dia kelemahannya adalah jarang kejemput. Ya tapi itu preference setiap orang ya. Kalau saya suka sama order block, walaupun ya itu tadi gitu. Jadi posisinya jadi jarang kejemput. Nah, misalkan kita asumsikan kita entry di bullish order block ini gitu ya. SL kita cuma 32 pip. SL-nya saya taruh di swing low ini. SL cuma 30 pip dan kita targetkan exit di sini, dan ternyata 144 pips. So, dalam satu minggu kita bisa dapat 4,5 R. Kalau entry kita pakai risk 1% aja, dalam seminggu hanya dari satu setup kita bisa dapat 4,5%. Itu gede banget teman-teman, itu udah ngalahin bunga deposito. Tapi ini kan yang baik-baiknya. Pertanyaannya, apakah setiap minggu muncul setup seperti ini? Jawabannya udah pasti 100% tidak. Setup bagus seperti ini nggak muncul di tiap minggu dan nggak muncul di tiap pair. Oke, kalau tiap setup bagus begini muncul di tiap minggu dan muncul di tiap pair gitu, saya udah jadi bilioner ngalahin Bill Gates dan lain-lain gitu ya. Karena gampang banget gitu ya. Sehingga yang membuat sulit dalam sebuah trading itu bukan masalah kurang menguasai technical analysis atau kurang menguasai metode tradingnya, tapi psikologi tradingnya yang jauh lebih penting daripada sekedar menguasai technical analisisnya. Untuk menunggu setup sebagus seperti ini, mungkin dalam 1 bulan hanya muncul 1 kali. Anda bisa kebayang nggak, Anda tiap hari muncul di depan monitor mencari setup, dalam 1 bulan ada 25 hari trading, 25 hari Anda nggak bolos, Anda nggak pernah absen, Anda tiap hari nongol di monitor mencari setup yang bagus, dan ternyata dalam 1 bulan one shot one kill ini cuma muncul 1 kali.
Kalau seorang trader nggak punya kesabaran, dia nggak menguasai penguasaan diri, dia nggak memiliki penguasaan diri, dan dia tidak mempunyai kesabaran dalam menunggu setup, disiplin. Kalau misalkan dia hadir hari itu, dia hadir, dia lihat monitor, nggak ada setup, dia disiplin, oke, nggak ada setup, nggak ada trading. Dia lakuin lagi hal lain, besok dia datang lagi di monitor, dia lihat lagi, oke, hari ini juga nggak ada setup, hari ini nggak trading, dan dia lakuin itu terus. Dan ternyata di minggu keempat baru terjadi, setelah 3 minggu nggak ngapa-ngapain sama sekali. Sehingga di luar dari technical analysis, di luar dari Anda menggunakan ICT, menggunakan supply and demand, menggunakan support and resistance, semua metode itu bagus. Yang membuat seorang trader gagal bukan karena dia tidak menguasai technical analisisnya, tapi kadang satu elemen terpenting ini yang saya lihat jarang ada di trader-trader muda, yaitu apa? Kesabaran dan disiplin. Menunggu setup itu muncul. Karena kita sebagai trader, kita harus nongol di chart setiap hari. Tapi bukan berarti setiap hari ada setup untuk kita bisa masuk dan entry. Bisa aja kita nunggu 1 bulan, di minggu keempat dia baru muncul. Tapi karena kita sabar, karena kita disiplin, dan buah yang diberikan market kepada trader yang konsisten, kepada trader yang disiplin, kepada trader yang sabar, adalah reward yang bagus seperti ini. 32 pips SL stop loss untuk mendapatkan 144 pips. Reward kita 4,5 kali lebih besar daripada stop loss kita. Ini adalah hadiah yang diberikan market kepada para trader-trader yang sabar dan disiplin. Mereka punya pengendalian diri yang kuat. Jadi ini setupnya, dan kalau kita perhatikan bahwa setup one shot one kill ini kan nggak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah itu tadi, kedisiplinan, kesabaran untuk menunggu setup ini muncul. Karena nggak tiap minggu setup ini muncul gitu ya. Dan ya inilah ujian sesungguhnya dalam menjadi seorang profitable trader yang konsisten. Oke. Next, sekarang kita bahas tentang Judas swing dari market session gitu ya. Kalau Anda lihat ini kan dari 00 sampai 00, artinya ini 1 hari. Dan dari 1 hari ini gitu ya, coba deh kali ini Anda tebak lagi di manakah letak Judas swing dari 1 hari ini. Apakah Anda bisa menebaknya? Apakah mata Anda sudah terlatih untuk jeli melihatnya di mana? Dan Judas swingnya itu kan di sini. Oke, gerakan ke bawah ini adalah gerakan Judas swing. Ini kan true open ya, betul? Ini adalah true open, dan ini adalah midnight open ya. So ini true open, ini midnight open ya. Begitu midnight open, tiba-tiba ada swing low ke bawah, dan swing low ke bawah ini yang disebut sebagai the Judas swing. Oke, gerakan menipu ke atas. Gerakan menipu ke Judas swing ini menuju kemana? Apa tujuannya? Tujuan akhirnya adalah untuk melakukan Asian session low ini, merate Asian session low, sama seperti tadi one shot one kill di weekly tadi. Judas swing ini merate Asian session low, lalu setelah merate Asian session low, tiba-tiba ada strong bullish candle. Di sini ada swing low terakhir yang melakukan rate. Oke, Asian session low ini adalah swing low terakhirnya. Swing low terakhir ini di break dengan strong candle, dengan strong bullish candle, terjadi market structure shift. Kita tahu bahwa Judas swingnya sudah selesai dan sudah ada perubahan struktur dari bearish ke bullish. Selanjutnya kita bisa tarik Fibo dari swing low ini ke swing high ini untuk mencari mana area premium dan area diskon. Setelah itu kita bisa mencari PD array untuk entry kita. Di sini ada fair value gap yang ada di area diskon, sehingga ini bisa jadi area yang cocok banget untuk kita nunggu limit. Dan ini juga contoh yang sengaja saya pilih karena di sini ada fair value gap yang bagus banget. Fair value gap ini ada di area diskon gitu ya. Tapi lihat bagaimana bahwa market turun nggak nyampe ke fair value gap ini. Dia cuma turun sampai di bullish breaker ini. Bullish breaker adalah candle ini, candle bullish terakhir yang di break oleh candle bearish ini. Dan swing low ini, candle bullish yang melakukan swing low ini, ketika di break dan berhasil di break lagi, maka candle bullish ini menjadi bullish breaker. Oke, dan ternyata market nggak turun sampai ke fair value gap, market cuma turun sampai ke bullish breaker dan kemudian naik merate session Asia high-nya di sini. Oke, jadi ya
kadang juga ada momen-momen di mana Anda sudah menguasai metode technical analisisnya, Anda sudah pasang limit di area yang betul-betul bagus banget, di area yang bagus, tapi ya namanya market, kita nggak pernah ada yang tahu ya, bahwa ternyata dia nggak turun ke fair value gap, dia hanya turun ke bullish breaker. So inilah realita trading gitu ya, kadang-kadang hal seperti ini terjadi gitu ya. Jadi ini udah jadi makanan kita sehari-hari, makanya penting banget untuk punya pengendalian diri yang kuat, untuk tidak berlama-lama tenggelam dalam kekecewaan atau dalam kekesalan ketika order kita nggak kejemput gitu. Market, arah prediksi market yang udah bener, mana limit kita nggak kejemput, padahal arah marketnya udah bener kita nganalisanya gitu kan. Dan sometimes ya something like this happen lah gitu ya, karena inilah dunia trading yang sebenarnya. So ini adalah contoh untuk midnight open Judas swing, bahwa midnight open itu kan saya pernah bilang di video kemarin, itu ada dua ya, dalam satu hari ada dua kali ada dua kali Judas swing yang terjadi. Yang pertama di midnight open, perhatikan ketika midnight open terjadi dia turun ke bawah, dan ini adalah Judas swing yang pertama. Judas swing yang kedua di mana? Judas swing kedua terjadi di New York session, di opening New York session. Ini kan New York session nih, ini kan Asia, ini London, ini New York. Ini kan pembukaan New York nih. Perhatikan setelah pembukaan New York apa yang terjadi? Tiba-tiba market membentuk swing low ke bawah. Oke? Swing low ke bawah ini adalah apa namanya? Judas swing yang kedua. Judas swing kedua selalu terjadi di opening New York. Dan karena bias kita bullish, kenapa bias kita bullish? Karena kita tahu ada Judas swing ke bawah yang merate Asian session low dan terjadi market structure shift, maka kita tahu kita mau melihat ada Judas swing kedua di opening New York session yang menuju ke bawah. Sehingga Judas swing New York yang menuju ke bawah ini adalah konfirmasi tambahan lagi bahwa memang betul-betul market mau menuju ke atas. Ya gitu ya, walaupun ya sedihnya gitu ya, ironisnya di sini nggak masuk ke fair value gap ini, tapi kita masuk hanya ke bullish breakernya. So ini midnight open. Ini adalah Judas swing di midnight open. So ini time is fractal. Saya sudah kasih contoh dari Judas swing monthly, Judas swing weekly, Judas swing daily gitu ya, dan Judas swing di market sessionnya juga gitu ya. Next. Nah, kalau yang tadi kan contoh Judas swing untuk setup bullish gitu ya. Sekarang Judas swing untuk setup bearish. Sekaligus juga yang tadi saya bilang bahwa di ending video saya akan kasih contoh apa sih itu turtle soup gitu ya. Ya inilah turtle soup gitu. Nah, ini Asia, ini true open, ini midnight open, oke, ini Asia, London, New York. Dan kalau kita lihat di hari sebelumnya itu ada strong bearish candle seperti ini, dan di sini meninggalkan area imbalance yang besar banget, betul, ada fair value gap di sini. Dan seperti di slide awal dibilang bahwa kita bisa memprediksi arah akhir atau tujuan akhir gerakan dari Judas swing. Dan ketika kita entry di akhir dari gerakan Judas swing itu disebut sebagai metode entry, itu disebut sebagai metode ICT turtle soup. Dan di sini kita lihat di sini ada fair value gap, ada big fair value gap, dan so kita expect setelah ada gerakan bearish seperti ini pasti previous daily low-nya juga udah di break, sehingga kita tahu bahwa market cenderung untuk melanjutkan penurunan ke bawah. Oke. Dan karena kita tahu bahwa daily bias-nya adalah bearish, kita mau melihat ada gerakan Judas swing kemana? Ya betul, ke atas. Karena bias kita bearish, konfirmasi pertama kita menunggu setelah midnight open ada gerakan Judas swing yang ke atas sebagai tipuan untuk membuat trader terjebak dalam posisi buy. Setelah midnight open, ternyata betul ada gerakan Judas swing ke atas, dan di mana akhir dari gerakan Judas swingnya yaitu ada di dalam fair value gap dari previous day sebelumnya, betul, dari previous day ini. Nah, di sini karena ini kan gede banget, tapi ini fair value gap-nya gede banget. Kita entry-nya di mana? Apakah kita entry-nya di sini, kita entry-nya di sini, atau gimana? Di sini ICT juga menyebut ada namanya consequent encroachment atau CE gitu singkatannya. Consequent encroachment ini basically adalah ketika kita ketemu sebuah fair value gap yang gede seperti ini, kita bisa ukur dari sini ke sini gitu ya, dari seluruh fair value gap ini kita tandain 50%-nya ada di mana. 50% ini adalah
consequent encroachment. Dan perhatikan turtle soup-nya di mana? Akhir dari gerakan Judas swing-nya kemana? Persis melewati hanya sedikit melewati area consequent encroachment. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah terbiasa gitu ya dengan AMD, mereka sudah mengerti accumulation, manipulation, distribution, mereka mengerti gerakan Judas swing, mereka sudah mereka melihat oke, ada fair value gap yang gede di sini dan bias kita bearish, kemungkinan ada gerakan Judas swing ke atas. Mereka yang menguasai teknik turtle soup, mereka bisa pasang limit di consequent encroachment ini dan betul-betul betapa presisinya. Dijemput sedikit langsung terjun ke bawah. Tapi buat para teman-teman mungkin yang belum menguasai turtle soup ya is okay gitu ya. Nggak kita masih punya kesempatan untuk entry lagi gitu ya. Dan setelah ada gerakan ke bawah ini, di sini ada swing low-nya ya. Swing low terakhir yang membuat harga naik ke atas seperti ini. Swing low ini di break oleh market structure shift, betul? Di sini udah ada market structure shift dan kita tinggal menunggu kita bisa tarik Fibo dari swing high ini ke swing low ini untuk melihat mana area premium dan diskon, dan kita tahu bahwa di area atas ini adalah area premium dan lihat di sini ini adalah 70.5 dan 62. So ini adalah the sweet spotnya dari optimal trade entry gitu ya. Ada ICT optimal trade entry nanti next video lagi gitu ya. Dan yang membuat ini high probability entry adalah selain konfirmasi pertama kita dapat dari optimal trade entry, ini adalah sweet spotnya. Yang kedua kita lihat di sini ada fair value gap di sini terbentuk dan ini overlapping dengan optimal trade entry. Jadi ini adalah high probability entry karena di sini ada masih di dalam fair value gap previous day kemarin. Terus di sini juga ada optimal trade entry dan di dalam optimal trade entry ini juga terdapat fair value gap. Dan lihat bagaimana cantiknya ketika market masuk ke situ. Perhatikan closing candle closing candle dari dua candle ini tidak melebihi dari fair value gap ini. Wow, hanya wick gitu ya. Kadang ICT berkata bahwa wick apa ya? Wick itu ya ini ya, saya lupa tiba-tiba bahasa Indonesia. Wick itu tugasnya melakukan damage. Oke, tapi kebenarannya itu ditunjukkan dengan body candle-nya. Body candle-nya nggak pernah melewati fair value gap ini. Ini adalah konfirmasi tambahan lagi bahwa memang market tidak kuat untuk melanjutkan kenaikan ke atas. So, setelah itu apa yang terjadi? Harga masuk lagi, rebalance ke area fair value gap, turun menuju ke bawah midnight open dan nge-rate swing low ini, sell side liquidity ini, dan selesai. Dan kemudian market melanjutkan. Ini ciri-ciri market sideway karena biasanya setelah ada penurunan setelah ada gerakan besar seperti ini, kita expect bahwa pasti ada sideway dulu. Nah, itu udah salah satu profil market gitu ya. Setelah ada gerakan besar ke atas atau ke bawah, kita expect pasti ada gerakan sideway gitu ya. Nah, jadi kurang lebih ini setupnya gitu ya, tentang ICT turtle soup menggunakan gerakan dari Judas swing. So, ini video tentang ICT Judas swing. Kalau teman-teman masih bingung, mau tanya-tanya, silakan diskusi di kolom komentar. Nanti saya akan bales gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan request tentang bahas ini bang, dan segala macam. Seperti kemarin ada satu sahabat minta tolong dibahas tentang bagaimana cara entry di New York Kill Zone. Nanti saya akan bahas ke sana gitu. Saya akan bahas ICT Kill Zone, saya akan bahas tentang Asia Kill Zone, London Kill Zone, dan New York Kill Zone. Tapi sebelum ke sana saya mau bikin video-video sebelumnya dulu supaya jenjangnya itu jelas gitu ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung entry gitu ya. Saya nggak mau begitu. Saya mau bahas tentang betul-betul dari basicnya dulu. Kita layer per layer gitu. Kita bahas dari yang dasarnya dulu, gambaran besarnya segala macam. Setelah semuanya dibahas, kita sudah punya perlengkapan yang cukup, baru nanti kita mau mulai masuk ke entry yang presisinya. Tapi sebelum ke sana, saya mau bahas dulu hal-hal yang lebih basic dulu, hal-hal fundamentalnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan tentang ICT Judas swing, boleh dibahas di kolom komentar. Kalau merasa video ini bermanfaat, boleh di-share lagi ke teman-teman yang lain gitu ya. Dan juga boleh ajak teman-teman trader lain yang mau mengenal ICT lebih dalam, mau belajar tentang ICT murni, betul-betul ICT yang ICT bukan ICT gado-gado gitu. Karena saya sering lihat ada
Ada yang bilang bahwa oh saya ngajarin ICT tapi ada istilah coach, ada istilah bos, ICT ada inducement gitu ya, dan macam-macam gitu. Padahal kalau kita nonton langsung dari mentor of our mentor gitu ya, Mr. Michael dari ICT, bahwa istilah di dalam ICT nggak ada istilah-istilah seperti inducement, coach, bos, dan lain-lain. Istilah ICT hanya market structure shift, dan itu jelas banget. Dan juga untuk next video saya akan bahas tentang market structure shift, basic market structure shift-nya ICT. Ada market structure-nya ICT itu ada dua sebenarnya, ada basic, ada advance. Tapi untuk next video kita bahas tentang tentang basicnya dulu. Jadi kalau kita kesimpulannya adalah, kalau teman-teman yang sudah nonton video dari awal, kita udah tahu cara charting yang benar. Kita tandain true day open-nya. Habis kita tandain true day open-nya, kita tandain midnight open-nya. Habis kita tandain midnight open-nya, kita tandain kita tandain kill zone-nya, ICT kill zone-nya, Asia kill zone, London kill zone, New York kill zone, betul. Tahap-tahapnya begitu kan. Dan sekarang kita belajar tentang ICT Jude swing. Nah, jadi udah mulai ada gambaran. Next video saya mau bahas tentang ICT market structure. Nah, jadi kalau itu semua udah dirangkum tuh, wah itu udah ada bayangan tuh, chartingnya udah cantik, udah ada 3-day opennya, udah ada midnight opennya, ICT kill zone nya udah ditandain juga, Jude swingnya udah ditandain juga. Nanti tinggal belajar market structure shift-nya untuk mengetahui perubahan strukturnya. Baru nanti setelah itu semua kita mulai bisa bahas tentang entry-nya gitu ya. Kita belajar tentang PD array matrix-nya untuk area entry-nya gitu ya. Jadi itu aja video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat, semoga berguna buat teman-teman. Saya doakan semua teman-teman yang nonton, para sahabat trader, semuanya menjadi trader yang sukses, menjadi trader yang disiplin, menjadi trader yang punya pengendalian diri dan kesabaran menunggu setup itu muncul baru kita entry gitu ya. Dan juga semoga setiap kita menjadi trader yang profitnya boleh semakin konsisten gitu ya, equity kita boleh semakin besar hari ke hari gitu ya, dan cuan kita boleh semakin banyak dan banyak. Itu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah nge-like, terima kasih yang sudah komen-komen gitu ya. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini supaya saya bisa terus semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya, happy cuan, sukses selalu, profit konsisten selalu, dan bye-bye.